Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deekin Saputri, kelas 4A PGSD, NIM 50215. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Yuk, simak video saya. Ada beberapa kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah Belanda yaitu Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu kurikulum 1952, merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Cirinya yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum 1964. Pemerintah kali ini kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, yaitu Rencana Pendidikan 1964. Cirinya yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Lahir pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama, bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Bersifat teoritis, tidak mengaitkan dan mempermasalahkan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, yaitu manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengkelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini adalah hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama yaitu kurikulum 1975 dan 1984. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik yang berdatangan, yang disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, yang misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain, yang akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi.
KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006 yang sering disebut dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Yang ke-11 yaitu kurikulum 2015. Kurikulum tahun ini ternyata masih dalam tahap penyempurnaan dari kurikulum 2013. Namun, ujian nasional yang digelar pada tahun 2015 ternyata masih menggunakan kurikulum 2006 yaitu KTSP. Karena untuk saat ini, siswa yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum 2013 baru melaksanakan 3 semester. Selanjutnya yaitu kurikulum paradigma baru. Mulai tahun pelajaran 2021 sampai 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Kurikulum ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan ditetapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ada hal baru yang akan ada di dalam kurikulum paradigma baru. Yang pertama yaitu struktur kurikulum profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Yang ketiga yaitu dilihat dari jumlah jam pelajaran. Yang keempat yaitu kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran. Selanjutnya, sekolah juga diberikan keluasan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif. Untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang ada pada KTSP 2013 dihilangkan. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.